Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Keputusanku Mengikuti Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 23 dan 25. Katanya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepat sehari setelah masa Prapaskah dibuka dengan penerimaan abu sebagai tanda pertobatan dan refleksi menyeluruh untuk memperbarui hidup beriman kita, Gereja Kudus menarik perhatian kita pada hal penting ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya dan semua orang bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Setelah pernyataan ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada semua orang yang mau mengikuti Dia, mereka juga harus melewati jalan salib yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau mau mengikuti Yesus, maka mereka harus menyangkal diri. Artinya, tidak mementingkan keinginan dirinya sendiri. Mereka harus memikul salib. Artinya, mereka harus siap menderita dan ditolak banyak orang karena menjadi muridnya. Mereka juga harus mengikuti Yesus. Artinya, taat dan setia pada kehendak Bapanya dan mati di kayu salib. Dan mereka juga harus tahu bahwa berkenan pada Yesus dengan membangkitkannya dari kematian badan dan hidup. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan kita adalah, mengapa kita harus mendengarkan firman Yesus dan melaksanakan juga? Di akhir perikop Injil hari ini dikatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Tidak seorang pun ingin hidup susah dan menderita, sedangkan Tuhan Yesus menghendaki kita untuk mengikuti jalan salibnya, memikul salib, dan menderita bersama Dia. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa pada akhirnya
kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Artinya, kita dijanjikan untuk beroleh hidup yang kekal. Menanggapi firman-Nya pada hari ini, saya berjanji. Keputusanku mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita sudah menjadi anggota gereja karena mengikuti Yesus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan? Kita telah menerima anugerah menjadi anak-anak Allah ketika kita menerima sakramen pembaptisan. Hari ini kita diingatkan kembali agar memegang teguh komitmen dan keputusan kita untuk menjadi milik Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Komitmen itu ditegaskan dan difirmankan Tuhan Yesus sekali lagi pada hari ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Apakah Anda juga akan menjawab firman Yesus ini? Seperti apa yang kupilih sebagai judul renungan kita pada hari ini? Keputusanku mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu bukan sebuah seremonial pembaptisan, juga bukan pernyataan yang dituliskan dalam selembar surat baptis, tidak juga ditegaskan dalam catatan negara dalam KTP kita yang menuliskan agama Katolik. Bukan itu. Sekali lagi, kukatakan kepadamu, bukan itu. Mengikuti Yesus adalah sebuah pilihan sadar untuk hidup sesuai dengan kehendak Yesus dan kehendak Allah. Kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen atau dalam bahasa Yunani disebut Kristianoi, itu artinya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan ingin hidup seperti Tuhan Yesus telah hidup. Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menuliskan begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi bab 2 ayat 5. Apa artinya? Itu berarti bahwa kita harus menjadi altar Kristus. Kristus yang lain yang hadir di tengah dunia ini. Seorang Kristen dan Katolik harus menampilkan Kristus sendiri dalam hidupnya. Itu berarti setiap perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatannya harus berpadanan dengan cara hidup Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak lagi sibuk memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi kehendak Allah. Ia tidak takut ditolak, dibenci dan dikucilkan, namun tetap setia memikul salibnya. Ia tidak takut kehilangan nyawanya dan ia tidak malu disebut orang Kristen. Dan ia tetap bersaksi akan kasih Allah dalam diri Tuhan Yesus. Maka marilah kita percaya akan penyertaan Tuhan yang memampukan kita memikul salib dan mengikuti Dia.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya akan firman Yesus dan mengikuti Dia dengan hati yang gembira? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk berpegang pada iman kepada Yesus Putramu dan berkomitmen untuk setia mengikuti Dia. Sekalipun kami ditolak, dikucilkan, dan dibenci. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.